Biasanya ekonomi global itu kayak hasil ronsen medis ya? Ya, betul. Sangat jelas di atas kertas. Tepat. Anda mematahkan lengan, hasil ronsen menunjukkan garis retaknya dan kita tinggal tunjuk aja. Nah itu dia masalahnya. Tapi, hari ini, mesin ronsen itu rusak total. Benar-benar rusak, tidak berfungsi sama sekali. Di atas kertas, ada narasi bahwa Amerika Serikat sedang berada di zaman keemasan. Pasar saham terlihat gagah kan? Tapi di dunia nyata, saat kita memasuki minggu ke-10 perang AS-Iran, Yang mana itu adalah waktu yang sangat lama untuk konflik modern. ya kita sebenarnya sedang menatap ancaman ledakan krisis energi terbesar sepanjang hidup siapapun yang bernafas hari ini. Ini adalah situasi di mana indikator ekonomi kita benar-benar buta. Apa yang Anda lihat di layar monitor bursa itu, ya sama sekali nggak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Jauh berbeda. Dan jurang antara ilusi dan realitas ini, saya rasa belum pernah selebar sekarang. Nah, selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita. Untuk diskusi kali ini, kita akan membedah sebuah materi, sumber yang luar biasa padat, sebuah transkrip video YouTube dari analis biopolitik Cyrus Jensen. Ya, yang dirilis pada tanggal 3 Mei 2026. Betul. Misi kita spesifik untuk Anda yang sedang mendengarkan hari ini. Kita akan mengurai kenapa krisis minyak raksasa ini, entah kenapa tidak terlihat di berita utama, dan gimana efek dominonya diam-diam sedang menghancurkan struktur ekonomi global. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu batasan penting yang harus kita tetapkan bersama di sini. Materi yang kita bedah hari ini memuat banyak klaim politik yang sangat tajam. Sangat tajam. Dari sayap kiri maupun kanan ya. Betul sekali. Di dalamnya ada kritik keras terhadap kebijakan administrasi Trump, tuduhan korupsi internal, dan manuver geopolitik yang cukup sensitif. Ya, dan kami harus menegaskan secara mutlak kepada Anda. Kami di sini sama sekali tidak mendukung, membenarkan, atau memihak pandangan politik manapun yang ada di dalam sumber tersebut. Sama sekali tidak. Tugas kita murni menyampaikan dan menganalisis ide-ide ini. Tepat, kami mengupas fakta dan argumen dari retorikanya secara objektif, supaya Anda bisa melihat mekanisme di balik kekacauan ini. Oke, mari kita masuk ke fakta pertamanya. Karena kalau kita lihat data intinya, kesenjangan ini memang nggak masuk akal. Kenapa ancaman raksasa ini tidak ada di berita utama? Itu yang selalu saya tanyakan, kenapa sunyi sekali? Jawabannya ada pada manipulasi persepsi di pasar derivatif. Khususnya di Chicago Mercantile Exchange atau CME. Saat ini, kalau Anda lihat harga minyak di atas kertas, maksud saya kontrak berjangka ya, Oke, di atas kertas. harganya terlihat stabil, mungkin di kisaran $102 per barel. Orang lihat angka itu dan mikir, krisisnya terkendali. Oke, mari kita bedah ini. Gini, kalau harga di kertas mengatakan $102, kenapa itu disebut ilusi? Bukannya itu harga acuan dunia ya? Karena Anda tidak bisa memasukkan kontrak kertas ke dalam tangki bensin mobil Anda. Poin yang sangat bagus. Kontrak kertas ini seringkali diperdagangkan oleh institusi yang sama sekali tidak berniat menerima pengiriman barel minyak secara fisik. Mereka cuma main angka. Di dunia nyata, pasar fisik atau spot market, Tempat di mana minyak beneran dikirim pakai kapal laut itu kan 10% lebih mahal. dan para analis dalam sumber kita ini memproyeksikan target harga yang mengerikan. $150 atau bahkan 180 hingga $220 per barel. Karena armadanya benar-benar mandek. Mengerikan sekali. Ini kayak Anda beli tiket pesawat secara online pakai harga promo, Ya, analogi yang pas. Anda lihat layar, tiketnya murah nih. Tapi pas Anda tiba di bandara bawa koper, pesawatnya ternyata nggak ada. Dan maskapai memaksa Anda bayar uang tunai 2 kali lipat saat itu juga kalau Anda tetap mau terbang. Tepat sekali. Dan efek dominonya ini jauh melampaui harga bensin di SPBU. Mandeknya aliran minyak fisik ini menghantam langsung ke jantung sistem keuangan dunia, yaitu siklus petrodolar. Siklus petrodolar. Ya, Arab Saudi itu kan menguasai sekitar 1/5 pasokan global. Kalau kapal-kapal nggak bisa bergerak, mereka nggak bisa jual minyak itu kan? Betul. Dan kalau mereka nggak jualan, mereka nggak dapat aliran dolar AS. Dan secara historis, mereka menggunakan dolar tersebut untuk mendaur ulang utang Amerika Serikat.
Mereka membeli surat utang negara atau US Treasuries. Jadi mekanismenya begini ya, mereka dapat untung besar dari minyak, terus uangnya diparkir dengan membeli surat utang pemerintah AS. Persis, dan itu menjaga permintaan surat utang tetap tinggi. Tapi pas Arab Saudi berhenti beli karena pasokan minyaknya macet, permintaan terhadap surat utang AS anjlok seketika. Ratusan miliar dolar menguap begitu saja. Dan saat pemerintah AS butuh uang tapi nggak ada yang mau beli surat utangnya, mereka terpaksa menaikkan imbal hasil atau yield-nya kan untuk memancing pembeli baru. Tepat. Dan kenaikan yield inilah yang jadi epicentrum dari tsunami keuangan yang kita lihat sekarang. Tunggu sebentar, biar saya potong dan uji argumen ini. Untuk Anda yang mendengarkan, masalah yield obligasi yang naik ini kan terdengar kayak urusan elit Wall Street aja ya. Memang terdengar teknis. Lagi pula, bukankah The Fed emang sengaja naikin suku bunga dari kemarin-kemarin untuk ngelawan inflasi? Apakah masuk akal kita nyalain Arab Saudi yang nggak beli surat utang untuk sesuatu yang akhirnya merugikan dompet masyarakat biasa? Masuk akal karena perbedaannya ada pada skala dan kontrol. The Fed itu mengontrol suku bunga jangka pendek. Tapi imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun, Yang didorong oleh hilangnya pembeli asing itu. Ya. Itu adalah patokan absolut untuk hampir semua utang konsumen jangka panjang di seluruh dunia. Pas imbal hasil obligasi meroket karena nggak laku, bank langsung merespons. saya mulai paham arahnya. Suku bunga KPR rumah Anda seketika melambung tinggi. Bunga pinjaman mahasiswa naik, bunga kartu kredit mencekik. Ini bukan lagi kebijakan moneter terkendali dari The Fed. Ini adalah kepanikan pasar. Kepanikan murni ya. Jerome Powell bahkan di dalam sumber kita dikutip mengakui secara terang-terangan bahwa kenaikan harga energi ini secara langsung menyedot pendapatan siap pakai masyarakat. Yang tadinya Anda siapkan buat liburan atau sekedar belanja bulanan, sekarang hangus cuma buat bayar bunga pinjaman dan bensin. Betul. Dan itu menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi kita melambat secara drastis. Sumber menyebutkan bahwa PDB AS untuk kuartal pertama 2026 itu cuma tumbuh 2%. 2%, padahal janji awalnya adalah ledakan ekonomi di angka 5% kan? Ya, dan angka 2% itu pun masih menyembunyikan penderitaan di tingkat individu. Sumber kita menyoroti satu data mikro yang krusial banget. 50% warga Amerika saat ini sudah tidak mampu lagi membayar cicilan standar untuk beli mobil. Separuh populasi tidak mampu beli mobil, terus apa solusi dari industrinya? Mereka memperpanjang tenor pinjaman hingga 84 bulan. 84 bulan. Itu 7 tahun. 7 tahun penuh. Anda mengkredit sesuatu yang nilainya terus menyusut setiap kali bannya menyentuh aspal selama 7 tahun. Itu bukan sekedar penyesuaian finansial lagi, itu normalisasi utang. Karena kelas menengah benar-benar kehabisan napas. Sangat kehabisan napas. Dan penderitaan ini nggak berhenti di level konsumen. Perusahaan-perusahaan besar juga mulai bertumbangan. Sumber kita ngebahas soal kebangkrutan maskapai Spirit Airlines. Oh iya, yang berujung pada hilangnya 17.000 pekerjaan itu kan? Iya. Dan yang mengejutkan adalah alasannya. Kebangkrutan ini terjadi karena kegagalan negosiasi pemerintah AS. Kabarnya, pemerintah bersikeras menginginkan 90% kendali atas perusahaan tersebut. 90%. Hanya sebagai syarat untuk kasih dana talangan 500 juta dolar. Betul. Jadi pemerintah terlalu sibuk mencoba ngambil alih kendali, alih-alih menyelamatkan industrinya. Belum lagi perusahaan media seperti Daily Wire yang juga harus mencat banyak stafnya. Berarti akumulasi dari semua ini bermuara pada satu survei yang mengerikan di sumber kita. 55% orang Amerika merasa mereka saat ini berada di posisi finansial terburuk dalam 25 tahun terakhir. 25 tahun. Artinya itu lebih buruk dari krisis finansial 2008. Atau bahkan puncak pandemi di 2020, tapi anehnya, pemerintah terus menyuapi publik dengan janji kalau inflasi ini cuma sementara. Kayak Anda ingat klip yang diputar di sumber kita? Ya, yang soal alasan yang berubah-ubah. Tahun lalu alasannya rantai pasokan tersendat. Terus tiba-tiba karena flu burung. Terus karena tarif. Pertanyaannya untuk Anda di rumah, apakah ini sekedar kumpulan alasan beruntun? Atau kali ini strukturnya memang beneran patah? Kalau kita lihat fakta di lapangan, strukturnya memang benar-benar patah. Semua kekacauan ekonomi ini, mulai dari kredit mobil 7 tahun sampai maskapai bangkrut, itu cuma gejala.
Gejala dari penyakit yang lebih besar. Penyakit utamanya adalah salah urus geopolitik dan kegagalan total dalam memahami profil lawan mereka. Perang ini kan sudah masuk minggu ke-10 ya, dan menurut analisis sumber, tidak ada satupun tujuan strategis militer AS yang berhasil dicapai. Ya, mereka menyinggung sebuah operasi militer, Operation Midnight Hamburger kalau nggak salah namanya, yang diklaim sebagai sukses besar. Klaim sukses yang ternyata palsu. Menurut sumber tersebut, laporan intelijen memperkirakan stok misil balistik Iran itu masih sepenuhnya operasional di kapasitas 60%. 60% itu masih sangat mematikan. Sangat. Dan Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi perdagangan minyak dunia, itu masih sepenuhnya dikendalikan Iran. Fakta yang lebih parahnya lagi, pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah dilaporkan telah dibombardir secara masif berbulan-bulan lalu. Dan anehnya, media arus utama seperti CNN dan Wall Street Journal baru melaporkan kejadian itu 2 bulan setelahnya. Ya, tertunda 2 bulan. Tertunya 2 bulan. Pantesan opini publik berbalik arah dengan sangat brutal. Ada statistik jajak pendapat dari Washington Post dan ABC di sumber kita. 61% orang AS saat ini menganggap perang dengan Iran ini adalah sebuah kesalahan besar. Dan opini itu terbentuk cuma dalam waktu 2 bulan. Iya. Sebagai perbandingan, butuh waktu 3 tahun penuh dengan korban jiwa besar untuk publik Amerika berbalik menentang perang Irak kan? Betul. Dan butuh waktu 6 tahun untuk Perang Vietnam saat ini. Cuma 8 minggu untuk menyadari kalau intervensi ini adalah sebuah kegagalan. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Pembuat kebijakan sepertinya masuk ke konflik ini dengan pola pikir, skenario Venezuela. Masuk, beri tekanan, harapkan rejim runtuh dalam 48 jam. Yang mana itu adalah sebuah delusi. Analogi saya begini. Ini kayak bermain adu nyali, game of chicken, di jalan raya yang gelap. AS bawa mobil sport mewah, mewakili ekonomi global yang sangat rentan, yang akan hancur nilainya kalau tergores sedikit aja. Ya. Di seberang jalan, mereka menantang pengemudi, yaitu Iran, yang mobilnya udah penyok berkali-kali dihantam sanksi selama 47 tahun. Dan mereka merasa nggak punya apa-apa lagi buat hilaf. Siapa yang bakal menghindar duluan? Bahkan lebih buruk dari itu. Iran bukan cuma bawa mobil penyok, mereka udah mencabut remnya sekalian. Wow, nggak ada rem? Dari kacamata strategis, mereka sama sekali nggak punya insentif buat menghindar atau memohon kesepakatan. Seperti yang ditegaskan sumber kita, bagi Iran, ini bukan cuma manuver politik biasa. Ini adalah urusan kelangsungan hidup secara eksistensial. Karena mereka udah terputus dari sistem dolar AS sejak lama ya? Betul. Kemampuan masyarakat dan negara mereka untuk menyerap penderitaan ekonomi itu jauh melampaui batas toleransi politik di negara-negara barat. Iran, secara harfiah bisa duduk tenang nunggu sampai harga minyak menyentuh $200 per barel. Dan membiarkan seluruh mesin ekonomi AS lumpuh? Tepat. Sebelum mereka bahkan mempertimbangkan buat mengangkat telepon negosiasi. Oke, tapi kalau situasinya di lapangan sudah sebuntu ini, kalau perang ini nggak bisa dimenangkan secara taktis, kenapa kebijakan ini terus didorong tanpa henti? Disinilah sumber kita membuka babak yang jauh lebih gelap. Ya, bagian ini memang sangat meresahkan. Ketika strategi macet dan rakyat biasa harus menderita dengan bunga KPR yang meroket, muncul dugaan kuat kalau elit membuat keputusan justru memanfaatkan kepanikan global ini buat numpuk kekayaan pribadi. Sumber kita merinci anomali manipulasi pasar yang ekstrim. Contoh spesifiknya adalah sebuah transaksi short selling bernilai $950 juta di pasar derivatif. Tunggu, untuk Anda pendengar yang mungkin awam, short selling itu kan pada dasarnya bertaruh bahwa sebuah aset atau pasar akan hancur ya. Anda pinjam saham, jual pas mahal, lalu beli lagi pas harganya jatuh tersungkur buat dikembalikan. Selisihnya Anda simpan. Sang taruhan nyaris $1 miliar kalau pasar akan hancur, tepat sebelum pasar itu beneran hancur. Tepat. Dan transaksi masif itu ditempatkan larut malam, pas pasar tutup untuk investor retail biasa. Beberapa menit setelah posisi taruhan itu terkunci, tiba-tiba ada informasi sangat rahasia dari pemerintah yang bocor. Lewat tweetan di platform Truth atau Trump Social kan? Ya, begitu pasar bereaksi terhadap bocoran itu, posisi short tadi meraup keuntungan bersih $200 juta, hanya dalam kurun waktu 30 menit. $200 juta dalam setengah jam. Sementara separuh warga negara harus ngutang mobil biasa selama 7 tahun. Kesenjangan ini luar biasa. Belum lagi, sumber kita menyoroti kekayaan bersih keluarga elit tertentu. Yang kini membengkak jadi $7 miliar berkat kontrak pertahanan yang fantastis. Betul.
Di sisi lain, ada proyek-proyek finansial kesayangan loyalis politik. Kayak token American Bitcoin atau Liberty Financial. Aset-aset ini anjlok 90%, beroperasi persis kayak skema pump and dump tradisional, harga di pompa naik, elit jual di puncak, dan investor kelas menengah yang ditinggalkan nanggung rugi. Dan ketika korupsi serta manipulasi internal semacam ini mulai terjadi terang-terangan, dampaknya nggak cuma dirasakan di dalam negeri. Efeknya menjalar ke panggung internasional dan menghancurkan fondasi kepercayaan global. Tentu saja, Anda nggak bisa berharap memimpin tatanan dunia kalau sekutu terdekat Anda mulai meragukan kewarasan strategi Anda. Kita sudah melihat bukti nyatanya. Dalam sebuah klip di Materi Sumber, Kanselir Jerman Friedrich Merz secara terbuka bilang ke pers kalau AS sama sekali tidak memiliki strategi yang koheren. Dia bahkan menyamakan kebutaan strategi saat ini dengan kegagalan di Afghanistan dan Irak loh. Bayangkan, itu datang dari Jerman, salah satu sekutu paling krusial di Eropa. Di belahan dunia lain, pas AS coba memberlakukan sanksi terhadap kilang-kilang minyak Tiongkok yang tetap beli minyak dari Iran, apa yang terjadi? Tiongkok secara mentah-mentah memblokir sanksi tersebut dan nyuruh AS buat nggak ikut campur. Tepat. Dan ada juga satu anomali yang disinggung singkat oleh Sumber yang makin memperkeruh pasukan global. Soal kebakaran kilang minyak itu. Ya, serangkaian kebakaran misterius di kilang-kilang minyak utama di California, Texas, Australia, dan Meksiko. Terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Memang materi kita ini nggak narik kesimpulan konspiratif soal siapa pelakunya, tapi rentetan kejadian ini nyata menambah ketidakpastian ekstrim. Semua ini menciptakan gambaran sebuah hegemoni yang sedang kehilangan cengkeramannya. Sangat jelas kehilangan cengkeraman. Kalau Jerman mulai cuci tangan secara terbuka, dan Tiongkok secara blak-blakan menertawakan sanksi tersebut, apakah kita sedang melihat titik balik di mana Amerika Serikat resmi kehilangan statusnya sebagai penulis aturan utama di tatanan global? Menariknya, hilangnya status hegemonik itu jarang sekali terjadi lewat deklarasi atau pidato politik. Itu justru terjadi lewat inovasi teknologi dan keputusan ekonomi sehari-hari. Saya paham kemana arah pembicaraan ini. Jika kita menghubungkan semua penderitaan makroekonomi ini dengan gambaran yang lebih besar, pergeseran kekuatan dunia ini paling nyata terlihat dari gimana negara-negara bergegas melepaskan diri dari sistem energi yang dikendalikan oleh konflik AS. Dan disinilah katalis yang benar-benar tak terduga itu muncul ya. Kemenangan mutlak industri kendaraan listrik atau EV Tiongkok. Betul sekali. Perang ini secara nggak sengaja mempercepat masa depan. Bagian ini benar-benar bikin saya kaget. Sumber kita membagikan laporan langsung dari pameran mobil Beijing 2026. Dari total 1.451 mobil yang dipamerkan di sana, coba tebak berapa banyak inovasi dari pabrikan Amerika kayak Ford atau GM? 0. 0! Nggak ada satupun. Panggung itu sepenuhnya dikuasai oleh Tiongkok. Dan teknologi yang dipamerkan itu bukan cuma konsep masa depan yang muluk-muluk. Pabrikan BYD meluncurkan sistem pengisi daya yang mampu ngisi baterai mobil dari 20% ke 80% hanya dalam waktu 150 detik. 150 detik, itu 2,5 menit. Itu praktis menghapus argumen orang-orang soal lamanya waktu charging EV. Durasi itu kan persis sama kayak waktu yang Anda butuhin buat berdiri ngisi bensin di SPBU biasa. Ditambah lagi, daya jelajahnya diklaim mencapai 1.500 km. Wow, tapi buat saya pribadi, bukti paling mematikan dari pergeseran global ini justru bukan dari Tiongkok itu sendiri, melainkan dari sebuah contoh di Azerbaijan. Kisah Azerbaijan ini memang cerminan realitas geopolitik yang sangat sempurna. Kita harus ingat, Azerbaijan itu negara produsen minyak yang sangat besar. Benzin di sana sangat murah dan melimpah ruah. Sangat murah. Secara logika ekonomi dasar, mereka seharusnya sama sekali nggak peduli dengan mobil listrik. Selama puluhan tahun, mereka selalu impor mobil bermesin pembakaran, terutama mobil bekas Ford atau GM dari Amerika Serikat. Tapi sumber kita menceritakan pemandangan yang sama sekali berbeda tahun ini. Masyarakat Azerbaijan benar-benar berhenti beli mobil impor Amerika. Mereka beralih sepenuhnya ke BYD. Ya, antrian pembelinya luar biasa panjang. Di dealer BYD di sana, antreannya begitu masif sampai-sampai lantai showroom mereka kosong melompong. Nggak ada mobil pajangan sama sekali, jangan tiap unit yang baru turun dari kapal kargo langsung ludes terjual hari itu juga. Keputusan masyarakat Azerbaijan ini nunjukin kalau, warga dunia yang biasa-biasa saja sedang menerjemahkan ketakutan geopolitik menjadi keputusan ekonomi sehari-hari.
Mereka melihat berita perang dengan Iran, fluktuasi minyak yang gila-gilaan, dan dolar yang dipakai sebagai senjata. Dan secara kolektif mereka memutuskan, kami nggak mau lagi berpartisipasi dalam sistem finansial dan energi yang serapuh ini. Tunggu, jadi paradoks terbesar dari seluruh situasi ini adalah upaya mati-matian AS buat ngontrol aliran minyak dunia justru meneror seluruh komunitas global untuk secara massal membuang minyak dan beralih ke energi terbarukan jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Tepat. Perang yang niat awalnya buat ngamanin aset masa lalu, yaitu minyak dan petrodolar, secara nggak sengaja udah memaksa dunia mempercepat adopsi teknologi masa depan. Wow. Industri EV Tiongkok itu nggak menang di Azerbaijan cuma karena desain mobilnya bagus. Mereka menang mutlak karena, Amerika Serikat secara efektif bikin seluruh dunia terlalu takut buat terus bergantung pada sistem berbasis minyak. Apa yang kita lihat ini adalah mekanisme pertahanan geopolitik massal yang menjelma jadi revolusi energi global. Persis seperti itu. Wow. Itu cara pandang yang sangat mengubah perspektif. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda, para pendengar? Eksplorasi mendalam kita hari ini jelas membuktikan kalau rentetan berita ekonomi ini bukan cuma keluhan rutin soal harga bensin naik pas Anda berangkat kerja. Atau sekedar cicilan mobil yang terasa lebih berat. Tentang gimana 10 minggu konflik geopolitik yang ditangani dengan buruk, itu bisa mematahkan mesin petrodolar secara struktural. Kita sedang nyaksiin pergeseran tektonik. Iya, sekutu global mulai berpaling, manipulasi internal menggerogoti fondasi kepercayaan ekonomi, dan pada akhirnya, konflik ini justru, memahkotai teknologi energi alternatif Tiongkok sebagai penguasa baru secara tidak sengaja. Disinilah letak ironi terbesar dari dominasi global. Dalam sistem dunia yang saling terhubung erat, tindakan unjuk kekuatan yang dipaksakan seringkali memicu rantai reaksi yang hasilnya malah kebalikan dari apa yang direncanakan. Backfire ya? Ya, kekuatan hegemonik di era modern mungkin bukan lagi ditentukan oleh siapa yang punya pangkalan militer terbanyak, melainkan siapa yang punya ekosistem ekonomi yang paling tidak bergantung pada musuh-musuhnya. Sangat masuk akal. Dan analisis itu membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang provokatif untuk Anda renungkan malam ini. Sepanjang diskusi kita selalu memposisikan Iran sebagai pihak yang terisolasi dan ditekankan. Benar. Tapi mari kita balik logikanya. Kalau sebuah negara yang diisolasi, dijatuhi sanksi paling melumpuhkan, dan secara sistematis ditekan dari sistem finansial global selama nyaris setengah abad, justru menjadi aktor geopolitik yang paling kebal dan paling sulit dihancurkan dalam konflik modern ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah senjata ekonomi seperti sanksi itu emang masih relevan sebagai hukuman? Atau, gimana kalau sanksi-sanksi brutal tersebut selama 47 tahun ini diam-diam berfungsi layaknya sebuah vaksin raksasa? Vaksin ekonomi? Betul, sebuah vaksin yang melalui penderitaan bertahun-tahun, perlahan-lahan memaksa suatu negara membangun antibodi ekonominya sendiri. Hingga pada akhirnya, sistem sanksi kita sendirilah yang melahirkan entitas geopolitik yang kini sepenuhnya kebal terhadap sistem finansial yang selalu kita banggakan. Itu adalah pemikiran yang sangat tajam. Di awal kita ngomongin soal gimana mesin roncen ekonomi kita rusak, bahwa apa yang terlihat tenang di atas layar sama sekali nggak sama dengan kenyataan berdarah-darah di lapangan. Mungkin udah saatnya kita berhenti menatap layar yang cuma nampilin ilusi keamanan dan mulai bersiap menghadapi dunia nyata yang sudah berubah arah. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.